Ya teman-teman di Blockers, selamat sore. Walaupun suasananya agak panas-panas sedikit, tapi kita tetap semangat. Dan sore hari ini saya ketemuan dua orang tokoh kelas berat. Ngeri ini. Kita akan ngomong soal militansi dan proses pembentukan kader. Nah, nanti mulai akan lebar kemana-mana ya. Bersama saya yang sebelah sana, ini yang pakai bajunya cuma apa mas? Boleh dibuka? Wah, Pranowo. Saya nggak usah bilang dari mana ya, tapi yang jelas beliau adalah Mas Santo, seorang aktivis juga sekarang ada di divisi Badiklat apa? Badiklat apa? Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader. Kadernya sing piye iki? Ya toh, ana ora sing menjawab. Gagal ini Badiklat. Nah, yang di sebelah saya sama Mas namanya. Boleh agak maju sini meja di sini. Namanya siapa? Saya kalau orang biasa memanggil Kanjeng Aryo. Kanjeng Aryo. Namanya budayawan ya. Budayawan. Politik itu karena pengalaman aja ikut ikutan berpolitik. Oh gitu ya. Jadi sekarang saya fokus di budayawan. Saya di masyarakat agak Nusantara. Kebetulan saya wakil ketua umum. Wah, wakil ketua umum masyarakat adat Nusantara kita tanya nih. Senusantara. Wah, sampai luar negeri. Sampai luar negeri. Wah, ini nanti saya tanya nih, sosok pimpinan yang kayak apa lagi yang boleh dimunculkan. Tapi satu hal yang kita akan diskusikan yang pertama adalah teman-teman sekalian sebagai pengantar saja, nanti mungkin bisa ditermati oleh Mas Santo dan Gus Arya, kalau saya panggilnya Gus Arya. Apa saja? Oke, jadi gini, bahwa fenomena perekrutan caleg, ya, fenomena mendapatkan kader terbaik. Gitu. Ini kan sekarang memang sudah terjadi dan banyak kita lihat bahwa caleg-caleg atau bacaleg itu kalau dipandang dari berbagai analisis itu dianggapnya masih kurang berkualitas dan segala macam. Nah, ini yang sekarang terjadi. Atau partai itu memang tidak punya kader yang berkualitas. Tidak punya kader yang berkualitas. Atau model pendidikan kadernya salah. Atau bagaimana militansi para kadernya gitu loh. Saya jadi fenomena yang sekarang ini tiba-tiba bukan hanya kadernya Mas Santo, gerojokan partainya itu yang ke sana. Kalau kader yang mencolok dari kotak A ke kotak B itu banyak kita temui gitu. Ini kita mau tanyakan juga, ini bukan gerojokan gitu. Mungkin tidak sesuai dengan Mukernas, kan tidak sesuai dengan Mukernas atau apa gitu. Jadi pusing. Nah sekarang saya mau tanya Mas Santo, Mas, dari pengalaman panjenengan di Badiklat, sebetulnya apa sih visi dan misi Badiklat itu untuk menciptakan kader-kader yang nanti bisa jadi pemimpin atau jadi caleg atau segala macam? Dan terus pandangannya Mas Santo sendiri terhadap hal-hal kayak gitu. Ya. Terima kasih Mas Dwi dari para pemirsa di Moblog Channel ya. Terima kasih sudah diundang di sini podcast ini. Kalau bicara tentang kader, pendidikan kader itu dalam konteks kepartean ya, kebetulan saya dari PDI Perjuangan, saya ingin bicara historinya dulu. Boleh. Mas Dwi. Jadi boleh. Di Indonesia ini kan dulu sudah sekian lama ya, kita sejak Orde Baru itu partai itu cuma 3. Dan itu pun ada semacam memotong pola rekrutmen, pola komunikasi partai dengan basis massa. Dulu kita kenal namanya voting mass, masa mengambang, sehingga elit-elit partai itu jauh dari masanya, sehingga kemudian itu terjadi kritik, terjadi evaluasi oleh bangsa ini melalui proses reformasi yang kemudian menghasilkan banyak partai, multi-partai, dan harapannya kan kemudian elit partai atau pengurus partai ini atau partai itu sendiri menjadi lebih dekat dengan masanya.
partai lebih dekat dengan masyarakat. Iya, karena harapannya kan sesuai dengan fungsinya partai ini menjadi alat rekrutmen politik, alat pendidikan politik, alat agregasi politik dari masyarakat, sehingga harus dekat dengan masyarakat. Nah, masyarakat partai itu siapa ya? Anggota partai politik itu. Sehingga kemudian kita bicara di PDI Perjuangan itu dulu PDI ya, ketika ada masa reformasi mengajukan kemudian kita berganti nama PDI Perjuangan, dari partai yang kemudian kita selalu kalah di setiap pemilu, kemudian ada proses dinamika politik yang sangat besar, kemudian PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, itu ada semacam lompatan begitu, sehingga kita melihat ada sebuah kondisi yang harus kita perbaiki, seperti yang dulu menjadi booming bahwa PDI Perjuangan itu atau PDI itu partainya wong cilik. Ya, itu memang benar slogannya masih itu. Benar-benar wong cilik, dan itu masih sampai sekarang. Walaupun dengan dinamikanya ya, tapi itu tetap menjadi spirit kita Pak Wong Cilik. Yang kalau dulu bilang benar-benar Wong Cilik, Partai Sadar Jepun itu bukan slogan, hanya slogan, tapi memang kader-kadernya itu kalau kita amati tahun 99 itu banyak anggota dewan kita, bupati kita, itu yang memang berasal dari orang-orang yang memang ya kelas bawah betul, sehingga dari sisi dalam tanda petik pendidikan politik itu perlu ada peningkatan kapasitas, begitu Pak. Jadi kemudian setelah kongres 1 di Semarang, partai kemudian menyadari itu bahwa ini nggak boleh ini dibiarkan begitu saja, bahwa kader-kader PDIP dari yang dulu sadar jepit orang biasa kemudian mendapat jabatan-jabatan publik itu dibiarkan tanpa ada peningkatan kualitasnya, nggak boleh. Maka kongres 1 di Semarang itu menetapkan bahwa partai harus melakukan kaderisasi atau pendidikan kader dalam konteks untuk meningkatkan kualitas kader itu. Nah, dimulai di tahun 2002, 2003 itu kita memulai dulu dibentuk namanya Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan. Dan saya masih sebagai tukang ketik itu tahun 2002 itu tukang antar kopi itu. Tapi sudah aktif. Aktif. Jadi ikut salah satunya Mas Ganjar Pranowo, Mas Bambang Pacul itu mentor-mentor kita. Oh gitu ya. Mas Hasto itu mentor-mentor kita. Saya asisten. Saya staf tukang ketik. Nah itu proses dinamika. Nah itu partai kita pernah menetapkan bahwa PDI Perjuangan harus melakukan kaderisasi. Tidak hanya kaderisasi secara umum, tapi juga kita sudah main di isu perempuan. Di tahun 2003 itu kita ada pendidikan kader partai khusus untuk perempuan. Jadi banyak Andriana Wulandari itu yang sekarang ketua komisi B itu, itu produk 2003 itu. Itu produk bukan sekolah partai, pendidikan kader partai 2003 itu, dan hasilnya baru sekarang kan itu berproses. Nah, ini yang kemudian menjadi concern PDI Perjuangan. Kemudian setelah dibentuknya pendidikan pusat, dibentuklah di seluruh daerah Badiklat cabang sampai 3 cabang kabupaten kota. Targetnya apa? Teman-teman Badiklat itu targetnya adalah untuk menyiapkan kader. Iya, jadi partai itu kan secara fungsinya yang secara benar itu kan sebagai alat, salah satu adalah alat rekrutmen politik. Ya. Untuk menjadi pejabat publik. Nah, hingga kita menyiapkan kader-kadernya agar siap ketika nanti menjadi pejabat publik. Siap itu dalam artian kualitasnya, kemampuannya, bahkan tidak hanya sebagai pejabat publik, sebagai pengurus partai pun juga siap, karena perlu kemampuan tersendiri, kualitas tersendiri sebagai pemimpin di partai ini, walaupun itu tidak mudah. Wah, teman-teman sekalian, bagus banget ini yang dikemukakan oleh Mas Santo selaku pengurus Badiklat. Ya memang begitu gitu. Jadi partai itu memang harus benar. Sekarang pertanyaan saya ke Gus Arya nih. Gus, saya memiliki data bahwa dari 1.300 orang yang ditangkap dalam kasus KPK itu 319-nya itu adalah anggota dewan. Artinya anggota dewan itu kan merupakan sebuah kader partai politik gitu loh. Nah, Gus Arya, saya pengen tanggapan panjenengan.
Gus Haryani dulu partai, saya nggak tahu ya. Saya kadang-kadang bertanya militansinya Gus Haryani. Jadi beliau ini adalah dulu sih zamannya katanya PDI ya. Bener ya? Terus kemudian kuning ya? Saya sebenarnya PKB. Oh, PKB hijau. Terus? Nasionalisme. Terus ya, saya kan kadang tidak puas dengan situasi. Ya, kan gini, seorang pribadi yang berbeda pandangan dengan, nah itu untuk belajar. Oke. Dia nek wis beda lho. Beda. Padahal enggak begitu sebenarnya. Makanya ada sekarang nek wis kalah le musyawarah voting kalah di partai. Ini kan itu yang dicontohkan kan memang orang-orang atas juga. Benar. Gus Arya itu adalah dulu kita pernah diskusi ya wawancara ya Pak, sekretaris apa? Saya sekretaris wilayah PPW Partai Berkarya. Partai Berkarya. Dulu dari PDI, malah Orde Baru, saya ikut Orde Baru tahun 2009. Kalau ini kita belajar. Oke, Berkarya. Jadi kemudian nggak lolos. Sekarang enggak. Nggak lolos ya. Berarti masih ikut arena partai politik ya? Oh enggak. Udah enggak? Kenapa? Saya ya nonton aja. Saya jadi masyarakat biasa yang. Ntar dulu, kita harus diurus ini. Dulu kan aku aktivis partai politik, kader loh, kader ya. Kader rekrut menjadikan. Kita ngomong soal militansi. Bener ngapusin barang. Militansi ini kok iso ono kader sing ngono iki kan militansi pembinaan atau pembentukan militansi partai kader partai politik gitu. Gus, pertanyaan saya, kenapa sekarang tidak terkait dengan politik? Kan duluan sudah bertumbuh, berproses di partai politik yang luar biasa. Saya kan kadang punya rasa jenuh. Jenuh ya? Ya jenuh. Kok bisa jenuh? Sudah cukup lah. Kita juga usia sudah mulai mau uzur. Sana kemari ngajak orang, kadang-kadang waktu kemarin ya sempat protes kamu merasa sedikit, itu loh ini ya. Tapi kan tidak sesuai harapan kita. Itu dari dulu memang begitu. Itu memang apa ya, sesuatu hal yang memang itu berdasarkan pengalaman. Jadi kita ini menjalani suatu hal semacam proses pendewasaan. Makanya kalau bicara partai-partai yang terdahulu ada 3 partai itu ya, manajemennya bagus, kaderisasi bagus, militansinya bagus. Jangan salah partai yang 3 itu Golkar, PDI, P3. Wah itu militannya cos itu di Jogja itu. Oh iya. Wow, sampai sekarang kan masih bertahan bagus. Apapun itu. Sampai gelut itu apa aja. Dipilih itu seneng. Dipilih anggota dewan itu seneng. Padahal untuk udul, tapi ya itulah. Orang itu kalau sudah namanya simpati, militansi, apapun dilakukan. Ya toh, jadi memang sudah separuh jiwa, separuh nafas ini ideologinya masuk. Nah gitu lah, ini tidak bisa disalahkan, kan belum mengalami begitu. Apapun itu ya aku ya untuk perjuangan ini kan gitu. Lama-lama kan kita serah dengan kepentingan. Kepentingan ini kadang-kadang akhirnya kepentingan yang tidak bisa terrealisasi dengan baik mengecewakan. Kecewa loh. Kader kecewa ya? Loh iya loh. Jadi kepentingan partai politik yang besar itu tidak terakomodir gitu. Saya kecewa. Sumpama kayak partai yang kemarin 2009 saya sudah memegang semacam apa ya, elit lah saya di provinsi, saya sekretaris wilayah. Tapi saya tidak bisa meneruskan sampai ke masyarakat dengan benar. Apa itu kepentingan masyarakat itu tidak bisa saya salurkan dengan baik dan partai itu. Iya partai itu kan tidak bisa mengakomodir dengan secara betul-betul diakomodir gitu loh. Jadi makanya saya akhirnya ngapain? Gitu loh. Saya juga patahan partai politik. Patahan saya. Tapi ya itu memang realistis politik itu begitu. Politik itu tidak bisa koyo karepku, orang bisa. Ini banyak faktor. Makanya kita memang harus ya tadi semacam Mas Anto Mentiko tadi. Juga saya doakan jadi ya. Saya kenal. Oke, saya kalau nggak kenal ya orang enggak. Amin. Kan dari bahasanya tadi beliau termasuk ikuti sejarah dari bawah. Nah ini harapan saya orang-orang yang begini yang memang kader yang terbaik.
Tidak, karena kan PDI itu kan cantik, partai yang cantik, banyak orang masuk pengen jadi dan lain-lain. Kasihan kader-kadernya, kader terbaik. Karena nah ini militansinya kurang kalau orang baru. Nah, nanti kita akan ngomong soal militansi teman-teman. Saya masih pengen nanya tuh, Gus, pandangan yang sampai sekarang katakanlah jadi pemerhati budaya lah, pemerhati budaya, itu Gus, banyak budaya sama politik itu dekat dong, bukan Gus? Sebenarnya budaya itu mempengaruhi segalanya. Wah, sekarang kalau dalam politik itu kan tidak bisa dipisahkan oleh kekuasaan. Entah partai pendukung, entah partai oposisi, pasti juga dengan kekuasaan. Dan dalam sebuah lembaga itu kan mengolah keuangan, dana legislasi dan lain-lain ini kan berkaitan dengan keuangan. Nah kalau budaya ini hilang, orang Jawa, orang Timur ini hilang, bahwasanya kita tidak punya rasa malu. Itu kan budaya malu itu. Rasa pakai termasuk anggota Jawa. Oh iya. Tapi kalau saya apa ya dari Jogja ini nonton ini, Jogja kan aman semua, nggak ada. Apa loh, Jogja juga. Oh, iya lah. Loh saya banyak kenal. Oh gitu saya ya. tahu. Aman ya. Aman. Makanya saya berharap dari masalah ini karena belum betul-betul dari bawah. Kalau sudah jadi akan betul-betul aman. Iya, aman. Ya, memang sih Jogja kelihatannya aman. Lalu kasus-kasus TKP kadang-kadang yang teremot-teremot. Isu ya. Oh beda lagi isu. Karena belum aja. Baik, Mas Anto, saya nanya nih sekarang gini. Jadi profil Mas Arya itu yang sudah berkecimpung, bergelut dari partai zamannya menjauh PDI Suryadi ya sampai Pak Harto dan segala macam kan lintas generasi itu kok masih apa kita bisa mengatakan bahwa Mas Arya itu tidak memiliki contoh hidup Mas Arya itu apa militansinya dari partai politik itu belum dibangun atau gimana? Jadi gini, Mas Dwi, di partai politik itu banyak orang itu harus kita jadikan perhatian pertama dulu. Jadi terdiri dari banyak orang. Banyak orang itu banyak kepentingan, banyak pemikiran, banyak pendapat, banyak masukan dan sebagainya, sehingga disitulah kemudian pasti ada mekanisme partai yang itu untuk mengelola perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pemikiran itu, sehingga terjadi dinamika di kepartaian itu menjadi satu hal yang beda dan itu bagian dari sebuah ujian politik dari kader tersebut. Kalau bahasa Gus Arya tadi, saya capek, saya jenuh gitu ya. Itu kita temui di banyak teman-teman. Tidak. Kalau di PD Perjuangan itu mengajarkan itu kita potret memang seperti beliau ini kita potret, maka kita diajarkan Ibu Mega itu selain pemikiran, kualitas dan sebagainya, itu kita harus memiliki kesabaran revolusioner. Kalau ajaran Bung kesabaran revolusioner. Jadi kita harus motivasi di politik itu apa? Motivasi di partai politik itu apa? Nah kemudian bagaimana kita merespon situasi? Kalau kita mikirnya pendek-pendek, urusan kekuasaan, saya nggak dicalonkan hari ini, tapi pindah partai lain. Ada juga, nah itu kesabaran revolusioner belum teruji. Kesabaran kata kunci. Iya. Kesabaran revolusioner. Ya kita dididik juga begitu. Nah kalau yang kita ajarkan saya nggak nyontohkan dari nyontoh saya. Tadi saya cerita dari tahun 2002 dari tukang ketik. Kemudian 2005 baru jadi pengurus, 2010 tetap pengurus dan sudah nyala. Tidak pernah ditempatkan di dapil yang saya inginkan. Saya kan asli Jogja, tapi inginnya dapil dari Jogja. Tapi tidak pernah 2009, 2014, tidak pernah saya ditempatkan, selalu di luar Jogja. Kalau saya tidak memiliki kesabaran itu ya, kecewa kemudian jenuh, ya sudah, saya tak pindah aja, tapi itu tidak saya lakukan. Saya sudah mengilhami betul bahwa berpolitik itu baik proses. Mungkin saya ini adalah satu ujian politik bagi saya. Dan tahun 2019 saya ditempatkan di Jogja, kalah, apa
ini hari ini kita dikembangkan di Kota Jogja ya kita berproses kembali walaupun memang menumbuhkan kader-kader baru itu juga sangat penting. Jadi kalau di PD Perjuangan itu bertemunya senioritas dan anak muda ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Kata kuncinya adalah revolusioner, kesabaran yang revolusioner. Kemudian yang kedua nih sebagai pengamat budaya, terus kebijakan politik partai, saya menganggap belum di luar lingkaran Pak. Kebijakan mana kadang-kadang pusat dan daerah berbeda. Ada beberapa kasus yang kita temui bahwa orang pusat mendeklar bahwa mendukung si A gitu. Nah di daerah itu tidak jadi ada aku mendukung itu. Kalau mendapatkan Gus Arya kayak gitu sebagai orang yang berpengalaman gitu. Ya itu tadi mungkin kaderisasinya belum sampai ke bawah bagus. Tapi kan PDI kan. Kan dibilang partai. Jangan kita mau ngomongin PDI. Enggak, ini kan bicara saya juga ngalamin. Yang pusat sama daerah beda. Jadi PDI itu bila mana masih ada kepentingan Bu Mega itu besar. Bu Mega yang maju. Wah, udah perbedaan-perbedaan dari ditinggalkan. Itu PDI. Coba aja. Itu luar biasa. Itu kader militan itu di situ. Bu Mega teraniaya. Karena apa ya? Ada komentar yang memang menyerang Bu Mega. PDIP udah bangkit. Itu untuk mempersatukan itu nggak usah pakai diajak itu. Nah, menurut pandangan panjenengan itu apa yang membuat militansinya itu menjadi demikian kuat? Apakah ideologi jauh ada partai-partai yang berbasis agama kan kekuatan militansinya itu kan pada konteks-konteks keagamaan gitu loh. Nah selain itu apa? Ya kaderisasi. Kader militan itu kan ideologi. Kita semacam PDIP ini ada bapak politiknya, bapak ideologinya Soekarno. Ini kan nomor satunya itu. Tidak bisa disalahkan. Banyak itu keturunan dulu pendukung Pak Karno yang dulu zamannya waktu perangnya ya sampai keluarganya buka perangnya ya. Seperti partai-partai Islam juga partai identitas ini menggunakan iman loh. Nah, imannya sebenarnya sama, cuman gambarnya beda caranya. Orang itu kan berat mempunyai gerakan yang total. Total itu kan militan. Total ini kan aku urusan apa-apa, aku tegak lurus. Nah, itu lah. Mungkin saya tidak terus ke situ. Saya senang belajar, makanya sampai saya akhirnya di saat dulu baru saya partainya Muncire, PDI dan PDIP, terus gantian berkuasa, saya malah ikut partainya Orde Baru. Ini kan proses belajar. Saya diketahui teman-teman, tapi saya sebagai jasanya hanya ingin membuktikan kemampuan saya. Dulu sempat PDI perbedaan pendapat di DPP sampai bikin partai baru namanya PNBK. PDIP itu saya ikut juga tapi kan tidak bergabung. Saya memang ngapain partai yang mirip-mirip. Nek masih masih di PDIP aja, ngapain mirip-mirip? Ya toh partainya gini-gini. Nanti kita beda gambar kan, pindah ke partai nasionalis agama Gus Dur itu. Makanya untuk yang mungkin karena saya orangnya selalu penasaran dan ingin belajar, dan saya memang yang jauh untuk di depan itu kadang masih minder saya. Waktu itu saya pernah jadi ketua PAD di Kecamatan Kasihan itu 2009. Saya kan nomor 1 sebenarnya. Dulu masih nomor urut ya. Tapi karena saya tidak mantap dan bimbang, saya malah mundur. Karena basis di Banten, Kecamatan Kasihan itu ya mungkin takdir saya tidak di situ, tidak bisa mempunyai rasa yang tadi bahwasanya tidak bisa sabar revolusi itu tadi. Kesabaran revolusioner. Karena mungkin saya ini
pengen belajar dari berbagai macam unsur. Sampai sekarang pun ya, saya kemarin melihat situasi politik begini begitu, saya coba orang ini saya ajak begini, kira-kira gimana situasinya gimana. Kan saya terjun ke bawah, saya tahu kegelisahan rakyat itu apa sebenarnya terjadi. Nah ini tentu saya belajar, karena saya belajar di situ bisa mengalami semacam mengetahui, menjiwai apa itu sebenarnya keinginan masyarakat yang sebenarnya itu apa. Kan itu. Saya belajar di situ. Teman-teman sekalian, ini ya, kalau diperhatikan mungkin gaya bicaranya Gus Arya antara sekarang sama yang dulu waktu aktif di partai politik beda. Sekarang lebih transformatif. Sekarang lebih berbudaya, lebih halus, lebih oke, lebih harmoni gitu. Kalau dulu mungkin saya nggak yakin lah bicaranya. Saya sekarang contoh saja sikap saya. Saya tidak melihat partainya. Kalau di situ cara bisa kenal baik teman saya pilih. Oh gitu. Karena orang dalam partai nih. Figur berarti. Oke. Teman saya ini. Oh kenal baik, saya pilih. Oh gitu ya? Iya itu. Oh gitu. Kalau dalam partai nih. Oke. Saya yakin dia di partai apapun orang ini pasti akan berjuang. Mas Santo gini. Jadi namanya masalah cukup bagus ini. Jadi orang itu sekarang tidak melihat partai, Mas, katanya. Tapi kan figur. Ya. Kemudian dalam kemajuan teknologi, Mas Santo, itu kan figur itu sangat transparan ya, bisa muncul dimanapun di medsos segala macam. Nah, apakah teman-teman di Badiklat melihat? Jadi kan yang penting kan sekarang bukan mungkin ada, mungkin berapa saya salah. Jadi militansi partai ada di dalam generasi kita yang sekarang ini. Tapi juga ada kemampuan analisis dari person itu untuk menganalisis figur. Kalau menurut Mas Santo di Badiklat atau di teman-teman PDI itu bagaimana, Mas? Ya, figur memang jadi salah satu poin yang cukup penting sekali. Tapi kalau di pileg itu pemilu legislatif ya, partai masih dominan dibanding figur karena banyaknya calon. Tapi kalau pilkada itu menjadi poin tersendiri ya. Pilkada, pilpres itu figur juga penting. Tapi perlu dicatat, Mas Dwi, di survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei itu partai ID yang terkuat itu di PD Perjuangan dan partai beberapa. Tidak banyak partai yang memiliki partai ID yang kuat. PD Perjuangan salah satu yang kuat. Karena kita juga mengadaptasi kedua hal tersebut. Selain kita memperkuat sistem kepartaian, kelembagaan partai juga kuat, mekanisme juga jalan, kita juga mencetak figur-figur yang memang bisa beradaptasi dengan kemauan publik. Jadi itu bukan berarti kalau partai kita kuat kita mengesampingkan figur, tapi menggabungkan kedua figur, contohnya Pak Jokowi, Mas Ganjar hari ini juga figurnya juga kuat. Partai juga kemudian tidak menutup mata terhadap figur-figur, tapi kan kita juga perlu mengisi tidak figur yang kosong dalam tanda petik gitu ya, tapi yang memang memiliki karakter, memiliki ideologi, memiliki pemikiran yang sebagaimana diinginkan oleh partai. Nah itu yang kita inginkan, bertemunya, beradaptasinya kepentingan partai dan figur itu yang di Badiklat itu sering kita kaji, kita diskusikan bagaimana melatih membuat branding pribadi caleg itu atau non caleg lah secara umum secara media sosial kita beradaptasi. Mas, saya tanya nih agak aneh, Mas, kalau Mas Arya, jadi apakah militansi kader partai itu bisa kita lihat dari ketika dia menyatakan, contoh saja teman-teman PDI sebagai petugas partai, artinya dalam konotasi bahwa petugas partai itu merupakan bagian dari partai politik, bagian dari petugas sebuah organisasi politik namanya partai politik. Kalau menurut Mas Arya, petugas partai yang namanya petugas partai itu sudah mendefinisikan dia militan nggak? Oh iya jelas. Jelas ya? Dia mewakili dari tugasnya partai. Dia harus total. Saya petugas partai. Iya, dia harus bisa mengamalkan apa-apa yang dari kehendak partai. Nah, itu malah jelas kalau itu. Tugas partai kan jelas ya, ukuran loyalitas pada partai. Namanya petugas partai harus menjalankan apa yang menjadi keinginan partai. Partai kan memang jangan sampai nanti dibelok-belokkan di sana, kayak gitu loh.
Petugas partai kan baru ada di PDIP ya. Ya. Di tempat yang lain kan Ada, semua banyak. Petugas partai itu banyak. Petugas partai. Jadi gini Mas, Gimana? yang dimaksud dengan petugas partai itu malah diksi yang sudah digunakan secara internal di Iya. perjuangan. Intinya apa? Bahwa kita ingin menekan aspek individualisme kita. Bahwa partai ini kumpulan banyak orang. Nah, kita petugas partai yang dipimpin oleh ideologi partai itu. Nah, ideologi partai itu dijalankan oleh struktur partai yang itu kemudian ada petugas-petugasnya. Baik kita ada 3 di struktural partai, di legislatif dan di eksekutif. Itu petugas partai. Bu Mega, Pak Ganjar, saya, anggota dewan itu semua petugas partai. Siapa yang memimpin ide? Ide itu dari mana? Ideologi kita yang dituangkan dalam keputusan-keputusan kongres. Kemudian ada ART, peraturan-peraturan partai. Siapa yang menjalankan? Ya orang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kalau saya tugasnya saya bertugas di provinsi, ngurus kaderisasi, ngurus diklat. Masing-masing sudah punya tugas masing-masing. Dan itu akan melekat sepanjang melakukan pekerjaan, walaupun dia sudah jadi apa, tetap menjadi petugas partai. Ya sepanjang dia mendapatkan jabatan di 3 tempat itu, ya dia di struktural partai, ketua DPD, ketua DPP, ketua DPC, ranting itu tugas partai, anak ranting itu tugas partai. Tapi yang membedakan apa? Wilayah tugasnya. Nah, kemudian eksekutif, wilayah tugasnya di eksekutif yang diusulkan oleh partai kan gitu. Kemudian di legislatif sama itu saja. Cuma yang membedakan wilayah tugasnya aja, semua sama. Jadi di PD Perjuangan itu sangat memahami hal itu, dan itu justru kita bangga disebut petugas partai. Jadi diberi tugas itu berarti kan dianggap dipercaya gitu. Loh, iya Pak, dari sekian juta anggota PD Perjuangan, pemilih PD Perjuangan, dari sekian juta anggota PD Perjuangan, dari sekian ribuan, ratusan ribu pengurus PD Perjuangan, hanya 1 kok yang dicalonkan sebagai calon presiden. Apa enggak pilihan kebanggaan tersendiri? Dari sekian orang yang ditugaskan sebagai calon legislatif hanya sekian, kan harusnya kita bangga. Pilih kan, kalau bahasa Jawa itu kan kader yang pilih. Itu bukan merendahkan, justru malah kebanggaan. Pilih, tapi memang mungkin di partai lain yang tidak mengenal di situ, benar digoreng-goreng biasa lah. Pemilu goreng-goreng itu biasa. Tapi gini, saya ingin nambahkan satu ya. Soal kesabaran revolusioner itu ada 2 aspek godaan politiknya. Jadi kesabaran revolusioner itu ada batu ujian. Itu jatuh internal dan eksternal. Internal itu dinamika politik di internal. Misal kalau di PD Perjuangan ada 3 tikungan biasanya. Tikungan pertama itu perebutan struktural partai itu mesti. Dan tidak bisa semua dipuaskan, namanya ketua itu cuma 1. Kalau ketua banyak itu nggak tahu organisasi apa itu. Ya. Kan harus dipilih. Nah, itu 1 ujian. Kemudian dipilih, pencalonan itu batu ujian. Kemudian di pilkada. Itu kan namanya calon kepala daerah cuma 1. Nah, itu kan harus dipilih dari sekian calon. Nah, batu ujian inilah kemudian yang mendidik kader seberapa besar militansinya. Kalau tidak mampu melewati godaan-godaan politik, ya dia akan lari. Nah, itu satu. Yang kedua, yang eksternal tadi, itu sistem politik, sistem pemilu kita yang masih mengedepankan individualisme, yaitu dengan sistem proporsional. Itu mendorong orang yang sok merasa besar dibandingkan. Coba cek aja, Mas, di lapangan penelitian. Anggota legislatif yang terpilih itu suaranya berapa? Dia berapa persen dari kursi? Tidak banyak yang bisa memiliki suara yang 1 kursi penuh. Tidak banyak. Di PD Perjuangan pun juga tidak banyak. Mbak Puan itu bisa, kan 100.000 1 kursi penuh. Di beberapa tempat juga ada. Tapi itu tidak banyak. Artinya apa kalau tidak banyak? Ya itu hanya case gitu. Ya case tertentu. Tapi artinya secara umum bahwa calon-calon legislatif itu tidak mampu melebihi suara partai.
tidak mampu. Iya, suara partai itu kan Itu suara. artinya jadi suara partai nanti yang disupport kan kepada. Suara partai itu kan suara tanda gambar dan caleg-caleg yang lain. Oh iya. Artinya dia duduk itu juga hasil support dari suara caleg-caleg lain yang tidak jadi. Jangan salah. Nah ini harus diketahui. Wah, aku suara gede, belum tentu. Coba cari nyalek dari partai lain atau nyalek sendiri, bisa nggak? Apa partai? Kan nggak bisa. Saya cerita, ini Mas Andri kesini tuh tadinya sakit gigi, tapi nggak lagi. Sebulan. Saya Mas Arya, ini kalau jadi saya mengamati aja, jadi pengamat aja. Mas Arya gini loh maksud saya. Harapan Mas Arya sebagai pengamat, katakanlah sekarang pengamat politik yang sudah di luar circle politik, itu harapan Mas Arya terhadap kader-kader yang dihasilkan, apa namanya petugas partai, dihasilkan bahkan pemimpin yang dihasilkan itu dari partai politik. Seperti apa sih, Mas Arya? Semua partai kan punya visi misi. Visi misinya semua baik. Ya, tujuan sebuah negara. Jadi perjalanan politik itu kan memang harus ada sebuah namanya tahap. Ya, harapan kami kualitas kader-kader partai ini semakin ke depan, semakin dewasa, semakin baik. Dengan apapun itu. Tidak asal memenuhi kuota ya? Iya, harus betul-betul kayak tadi ada kandidat tadi ini untuk mencetak kader-kader yang memang bagus, kualitas, dan memang betul-betul menjalankan amanah partai dengan benar. Ya, harapan kami sebagai masyarakat nanti setelah duduk di legislatif, eksekutif, betul-betul mengamalkan janji luhur dari sebuah partai. Oh, itu siapapun partainya silakan. Yang penting jadi kader, jadi eksekutif, jadi legislatif yang betul-betul beri kepada masyarakat. Itu aja. Keinginan masyarakat itu apa? Banyak mendengar, mendengar betul-betul. Masyarakat maunya apa? Nah ini kan teruji dari kader terbaik militan. Kan yang diperjuangkan kan masyarakat. Dan yang diperjuangkan ya betul diperjuangkan dengan baik, disejahterakan, diberi keadilan, diberi kepuasan batin. Dan itu tujuannya kan itu. Oh gitu. Iya. Oh, sekarang saya mau nanya apa? Kita sudah hampir habis ini. Kita sudah hampir 30 menit lebih nih. Sudah 30 menit lebih. Nah begini, saya masih belum puas. Kalau sebentar lagi diakhiri closing statement. Ini kan yang saya amati sekarang itu di daerah-daerah itu. Oh, ayo nyalek tanpa dia sendiri. Ya pokoknya asal daftar saya gitu loh. Kan sekarang banyak itu. Yang penting memenuhi kuota. Nah, kalau itu terjadi dengan tanpa persiapan, tanpa pengalaman atau pendalaman, pengetahuan terkait caleg, kemudian nanti akan jadi anggota dewan, mungkin ada aktivis dewan kayak gitu tuh. Closing statement menurut Mas Arya nih. Ya boleh saja begitu. Tapi kan perjalanannya dalam proses tahapan politik itu melalui seleksi. Seleksi banyak di masyarakat, teruji di masa kampanye. Akhirnya kan orang kelihatan bahwa ini orang ini benar-benar punya keinginan yang kuat untuk menjadi dari calon legislatif, kan teruji. Kalau orang hanya ikut-ikutan dan masih berhenti di jalan, orang gampang ya. Jadi caleg itu mentalnya harus uji, ya toh. Sekarang di Toka, jalannya keliru ya orang tadi. Nah, ya toh. Beneran gitu kayak. Orang gitu kayak buah, ya kan itu. Makanya ini banyak faktor, jadi faktornya banyak. Harus ada momentumnya ini, pas dengan situasinya, momentumnya. Jadi harapan kami bahwasanya pemilu yang akan datang ini kualitasnya lebih baik, semakin baik.
Itu aja. Siap, Mbak. Ini bahasanya. Saya Mas Anto terakhir. Mas, itu kalau misalnya gitu, apa sih syarat-syaratnya? Yang misalnya di partai politik, kalau Anda mau jadi calon kita, itu apa saja modalnya, katakanlah modalnya apa, Mas? Terakhir ya ini teman-teman. Ya, yang pertama ya dia harus jadi anggota Iya. dengan siap dan siap dan bersedia untuk ditugaskan di dapil manapun untuk berjuang. Kalau ngomong kalah kan sudah ngomong elektoral ya, ngomong pemilu ya, dia harus siap dan mau bersedia untuk mencari suara pada partai. Soal kualitas kemampuan di PD Perjuangan, Mas Dwi, itu sudah rutin sejak lama. Itu tahu siapapun itu nanti dilatih. Ada pendidikan kadernya khusus. Pendidikan kader ya. Artis pun itu tidak semata-mata, tapi juga dilatih. Saya pernah melatih artis-artis saya ini dulu. Oh gitu ya? Iya. Dan terus terang ya, ini salah satu contoh aja ya, baik aja ya. Mbak Krisdayanti. Oke, Mbak Kris. Itu attitude-nya luar biasa. Saya pernah jadi semacam ketua panitia ini pelatihan 2019 kemarin. Itu tuh kita kan tertib 3 hari harus nginep. Kalau dan harus ikut di semua materi, semua sesi. Mbak Krisdayanti itu karena dia terlanjur tekan kontrak nyanyi di tempat tertentu. Dia bingung enggak, dia minta izin. Oh iya. Mas saya minta izin, tapi sampai jam berapa? Sampai jam sekian. Berarti saya harus sampai di sini lagi jam berapa, Mas? Jam sekian kamu harus sampai. Nah, tapi nanti ada syarat. Kamu harus bikin tugas tertentu yang materi yang ditinggalkan. Dan itu benar-benar dilakukan. Dan hasilnya apa ya? Dia waktu berkampanye itu sangat luas, sangat dan dia jadi dan suaranya sangat luar biasa. Modal populer ada, modal macam-macam ada, tapi attitude partainya juga, politiknya juga itu jadi modal prasyarat kita untuk jadi calon yang baik dan baik teman-teman sekalian, udah 1 jam lewat ini, hampir 1 jam. Teman-teman sekalian, ini perbincangan yang cukup menarik, sebetulnya bisa panjang lebar. Yang satu agak bersemangat walaupun sakit gigi, yang satu sangat ayam, mencerminkan, harmoni, menentukan, ragam udah. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Saya mencatat bahwa yang pertama adalah proses kaderisasi di partai politik merupakan satu hal yang penting, sehingga setiap partai politik harus mampu menciptakan skema pembentukan kadernya. Karena kader ini akan pembentukan kader partai politik yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kemudian fenomena yang terjadi, ada loncat satu partai ke partai lain, ada pindah ini, itu karena memang ada militansi yang masih harus dibangun, ada tidak kesesuaian. Nah, militansi ini merupakan bagian dari tugas partai politik untuk membangun militansi. Militansi seperti kata Gus Arya, ada berbasis ideologi, berbasis keagamaan, dan segala, tapi tujuannya sama, yaitu militansi yang kalau dikatakan notabene menjadi petugas partai. Yang tugasnya apa? Yaitu menyambung antara partai politik dengan masyarakat. Kata Gus Arya, ya harus turun dong ke lapangan, tanya dong apa kesusahannya, apa ya problemnya apa. Itu disampaikan ke partai politik lewat petugas partai yang merupakan kadernya militan. Satu kata kunci yang cukup menarik adalah menjadi petugas partai, menjadi kader militan itu harus memiliki kesabaran revolusioner. Sabar ya, menurut siapa sabar. Kami nggak tahu, tapi ini yang terjadi. Dan dinamika partai politik itu juga pembentukan partai politik itu tidak asal, karena menyangkut ideologi yang akan diusung, yang akan disekuyung, yang akan diperjuangkan oleh para kadernya. Masih banyak sebetulnya, tapi itulah yang cukup menarik. Kita lanjutkan obrolan kita pada sesi yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Salam.